Sudah? Selamat pagi semuanya. Good morning all. Good morning, Miss. How are you? I'm good. How about you? I'm great too. Thank you. Oke, jadi kalian sudah istirahat? Sudah. Siapa yang istirahat di hari ini? Banyak. Siapa ketua kelasnya? Who is the captain of the class? Please write the name of student that didn't come into your classroom today. Dengan keterangannya. Tulis nama siswa yang hadir hari ini dengan keterangannya. Before we start our activities today, sebaiknya kita mengawalinya dengan doa. I want someone to bring us our prayer. Satu orang dulu, bahasa Indonesia. Bapak kami sebutkan kita nanti. Yes,
is descriptive text? Orang yang belum tadi dari kelompok sebelah. What is descriptive text? Dari sini? Ini? Ini? Mandarin? Oke, jadi descriptive text juga adik-adik. Teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu objek. Objek itu bisa berupa tempat, benda, orang, ya, dan lain-lain. Oke. Apa itu descriptive text? Teks yang Teks yang mendeskripsikan tentang satu objek. Jadi objeknya di sini adalah tempat, ada orang, ada benda, dan lain-lain. Fokusnya kita hari ini kita akan belajar tentang descriptive text tentang tempat. Tempatnya bagaimana? Kita akan belajar tempat yaitu hotel. Because you also student in PHT major, ya, education program. So today we will learn about place hotel. Hotel apa yang akan kita belajar? Adalah hotel Ayana. Kalian pernah ke Ayana hotel? Ada yang praktek di Ayana? Nah, ada yang mau untuk ini kerja di sana nanti? Ada. Menurut kamu apa yang menarik dari what the interesting thing in the Ayana hotel? Apa yang membuat dia interest yang menarik? Ayana. Ayana dan masyarakat. Ya, five-star hotel ada lagi. Tapi Their system is very sistem. Jadi di hotel Ayana itu selain dia hotel bintang 5, fasilitas dan teknologinya itu sangat canggih juga. Jadi tamu yang datang ke sana itu bukan tamu kalangan bawah, semuanya kalangan atas, dari artis, presiden bahkan. Oke, jadi di dalam descriptive text ini adik-adik ada yang disebut dengan general structure, ada language features, ya, ada definition dari descriptive text itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke sana, Miss Ella seharusnya Miss pakai laptopnya Miss, cuma karena laptopnya Miss tidak bisa pakai dan yang PowerPoint ya. Jadi kita begini sih, tidak pakai. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kita punya materi pokok, Miss Ella akan menyampaikan tujuan kenapa kita harus belajar tentang descriptive text hari ini. Jadi, Miss Ella kasih kamu belajar tentang descriptive text supaya adik-adik semua bisa bisa mengenal tentang apa itu descriptive text, ya, bagaimana menulis descriptive text, dan fokusnya kita hari ini kalian akan belajar tentang kosakata-kosakata yang ada di sekitaran dunia hotel. Jadi kalian adik-adik juga di sini bisa mengenal tentang kosakata baru sekitaran dunia hotel. Khususnya di descriptive text tentang hotel. Itu kita punya tujuan pembelajaran hari ini supaya adik-adik semua bisa paham dan tahu tentang kosakata yang ada di hotel dan bagaimana cara menulis descriptive text. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Kita lanjut. Oke, jadi adik-adik, descriptive text tadi itu apa? teks yang Teks yang mendeskripsikan suatu objek. Objek yang seperti apa dia? Orang, yang lain. Oke. Nah, jadi di dalam descriptive text ini adik-adik ada yang namanya generic structure.
Menjelaskan tentang apa? Penjelasan mengenai topik Iya, yang betul sekali. Jadi description di sini adik-adik dia menjelaskan tentang objek yang akan kita deskripsi. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa, misalnya kita akan menjelaskan tentang hotel Ayana. Topiknya di sini adalah Ayana Resort. Ya, Ayana Resort. Nah, deskripsinya ke adik-adik di dalam deskripsi itu isinya adalah misalnya lokasinya di mana, fasilitasnya apa saja di dalamnya, ya seperti itu. Nah, misalnya dari Labuan Bajo ke Ayana itu ditempuh dalam waktu berapa jam? Itu maksud dari deskripsi. Description. Jadi dia mendeskripsikan objek yang akan kita jelaskan. Jadi kita akan mendeskripsikan tentang hotel Ayana. Dalam itu kalian akan description-nya tentang letaknya di mana, jarak tempuhnya berapa, dia hotel bintang berapa, seperti itu dan lain-lain. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalian paham yang di sini jelas? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke language features. Ada tahu apa itu language features? Bahasa. Yang kedua ada language features. Bahasa yang kita gunakan dalam membuat descriptive text itu bahasa apa? Bahasa yang seperti apa? Ada yang tahu? Bahasa yang bagaimana yang kita gunakan dalam descriptive text? Yang pertama, untuk membuat descriptive text adik-adik, kita harus menggunakan yang namanya simple present tense. Kita menggunakan simple present tense. Ada yang tahu dulu simple present tense bagaimana? Ya, jadi yang simple present tense itu dia ada dua bentuk kalimat, ada nomina dan kalimat verbal. Di dalam language feature yang pertama, we use simple present tense. We use simple present tense. Dan di dalam simple present tense ini ada dua bentuk kalimat, ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat Nominal tidak tentang kata kerja. Kata kerja. nominal ini adik-adik kalimat yang menyatakan tentang kebenaran itu seperti nama orang, profesi. Jadi di dalam nominal sentence ini dia punya to be itu ada am is are. Dia punya predikat itu adalah to be. Dia tidak pakai kata kerja di kalimat nominal. Kalau kalimat verbal dia punya predikatnya itu adalah kata kerja. Kata kerja yang seperti apa? Kata kerja bentuk pertama. Misalnya right, bentuk keduanya itu right, wrong, written. Jadi kita belajar tentang yang punya kata kerja pertama itu right. Misalnya dari contohnya itu ada right. Ya. Ini kata kerja bentuk pertama, one. Jadi di dalam kalimat nominal ini dia tidak pakai kata kerja. Jadi predikatnya adalah to be, am, is, are. Ada berapa subjek dalam bahasa Inggris? Ada berapa subjek? Kalau am, is, are, to be. Kalau subjeknya ada berapa? 7. Ada 7. Apa saja? Semua nggak sih? Oke, jadi ada 7 subjek dalam bahasa Inggris. Kalau to be-nya ada 3. Kalau I to be-nya kalau he, she, dan it to be-nya ada yang mahal. Kalau they dengan we sampai situ sudah tentang simple present. Nah, adik-adik di dalam kalimat nominal dan kalimat verbal ini ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk rumus kalimat simple present tense di kalimat nominal ini yang pertama dia punya bentuk positif, ada subjek plus to be plus komplement atau objek. Katanya kamu sudah belajar tentang ini. Coba kasih misalnya satu contoh dulu. Contoh. Ada lagi? I'm student. Ada lagi?
This hotel is good. Is hotel. Apa lagi yang ingin kasih contoh lagi? Masih kita ngomongin kelas. Sudah istirahat tuh? Sudah Sudah makan gorengan tadi? Pantas kurang ini. Nah, kalau kalimat negatifnya dia punya rumus seperti ini: subjek plus to be plus not plus komplement. Coba ubah ini kalimat I am handsome menjadi kalimat negatif. I am not handsome. Oke, ada kalimat tanya. Untuk rumus kalimat tanya ada to be plus subjek plus komplement plus tanda tanya. Coba kamu bandingkan kalimat dari kalimat tanya. Am I handsome? Am I handsome? Ini tanda tanya. Tapi sih paham tentang simple present dan kalimat nominal. Paham. Paham. Yang kedua ada kalimat verbal dan tahu rumusnya. Subjek plus Perempuan. ya subjek plus verb plus komplement. Subjek plus verb plus komplement. Oke, terima kasih istilah contoh kata kerja. Please. Coba dari kata bersih. Please. Coba kamu buat dari kata bersih. Bersih bahasa Inggrisnya. Please. Coba kamu buat dari kata bersih atau menyapu. Coba. Atau rapikan tempat tidur. Coba. Itu semua kata kerja. Menyapu, merapikan tempat tidur, ngepel, apa bahasa Inggrisnya ngepel? Apa? Oke. Atau mencuci, apa bahasa Inggrisnya? Coba kamu buat satu kalimat gitu. Misalnya saya membersihkan lantai. I speak the truth. I Speak the truth. sweep the floor, berarti yang lantai. I sweep the floor. I sweep. Ini tulisnya apa? The floor. Oke, yang kedua misalnya I clean the room. Sweep dengan clean ini tiga kata kerja ya. Kata kerja yang pertama. Jadi di dalam kalimat verbal ini tidak ada yang namanya predikat to be MSR. Jadi di kalimat verbal itu tidak pakai to be itu MSR. Tapi tidak itu predikatnya kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama so clean dengan sweep. Misalnya saya datang ke sekolah, gimana sih maksudnya? I go. I go to school. Kata kerjanya apa? Go. Oke, coba kamu ubah di kalimat ya ini subjek plus verb plus subjek plus no. Bagaimana rumusnya? No. No dulu atau verb dulu? No. Kamu kan sudah belajar. No. No dulu. No dulu baru. Perempuan. Oke, subjek plus no plus verb plus komplement. Coba kamu ubah kalimat di atas dulu. Pakai do atau bukan dulu. Oke, jadi di sini subjek plus do or does plus not plus verb plus komplement. Harus teliti. Jangan iya sudah kalau begitu atau yang itu sampai. Jadi bagaimana kalimatnya? I
dia di dalam language feature descriptive text bisa juga menggunakan simple past tense jika kamu ingin menjelaskan tentang sejarah dari tempat itu. Misalnya Hotel Ayana dibentuk pada tahun 1945. Jadi di sana kamu harus menggunakan to be was, ya, to be was or were. Bisa menggunakan simple past tense jika kamu ingin mendeskripsikan tentang sejarah. Karena sejarah terjadi di masa lampau. Nah, yang kedua, jadi di dalam language features ini ada kita pakai yang namanya adjective. What is adjective? Kata sifat. Ya, kata sifat. Di dalam kata sifat di descriptive text itu ada beberapa kata sifat yang bisa kita gunakan. Misalnya kamu ingin menjelaskan tentang hotelnya itu bagus, ada good. Good itu bagus. Ada misalnya Mahal. beautiful, pemandangannya indah. Misalnya di dari kamar itu cuma kita bisa melihat pemandangannya indah. Ada beautiful, ada indah, cantik. Jadi di sana itu kita bisa pakai ada good, ada beautiful, ada banyak kata sifat yang bisa kita gunakan. Coba kamu kasih contoh kata sifat. Mahal. Mahal apa sih? Expensive. Expensive. Ada lagi kata sifat yang biasa kita gunakan di dunia hotel. Ya, selain expensive apa lagi? Ramah. Ada ramah. Apa sih ramah? Friendly. Oke. Ada lagi? Selain ramah apa lagi? Clean. Clean. Clean apa lagi? Clean. Berapa kerja? Apa lagi? Dan lain-lain. Oke, yang ketiga di dalam descriptive text ini kita menggunakan yang namanya action verb. Action verb seperti yang gampang kali seperti tadi. Action verb atau kata kerja. Ada banyak kata kerja di dalam dunia hotel. Coba kamu sebutkan. Salah satu yang tidak ada beberapa ya. Kata kerja. Ada membersihkan, ada menyapu, ada apa lagi yang lain? Ada making bed, ada apa lagi? Masak. Iya, ada mopping, ada apa lagi? Masak. Dusting. Masak. Iya, ada masak, apa lagi? Ada dusting. Itu semua action verb di dunia hotel ya. Dan itu sendiri sudah selesai. Oke, yang berikut ada language feature figurative language. Figurative language atau bahasa Biasa. figurative language atau bahasa biasa. Oke. Bahasa biasa itu bahasa yang bersertifikat, menjadikan sekali sesuatu. Misalnya kamu menggunakan ayat atau begini. Oh ini mengambil ayat, nah itu pokoknya dia bagaikan surga yang kita lihat di dunia. Itu bahasa biasa. Bahasa biasa itu bahasa yang unik. Kamu menjelaskan sesuatu itu yang terlalu sangat berlebihan sebetulnya. Yang menggunakan kata-kata yang biasa. Misalnya contoh ya di sini ada di my cat has white fur and soft as silk. Kucing saya memiliki bulu putih selembut sutra. Seakan-akan kucingnya bulu halus melambang sutra. Itu bahasa biasa. Ada yang punya kucing di sini? Ada. Kamu pernah sentuh dan punya bulu halus selembut sutra? Tidak. Itu yang disebut dengan bahasa biasa. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? So far we have question tentang language features. Nothing. Nothing. Yes. I already know. You all didn't give some question, ya. Answer the question, ya. Tapi untuk kasih pertanyaan, nothing miss. Ada yang ingin bertanya? Okay, so I want you all, ya, kalian bentuk kelompok. Ada berapa orang dalam kelas? Coba hitung dari sana dulu. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Cari artinya di kamus paling